ini ruang pelayanan PPDB tahun ajaran 2023 di SMK 3 Garut. Ini bisa disaksikan sendiri peralatannya, ya, peralatan IT yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Jadi persiapan untuk pembukaan atau penerimaan PPDB baru tahun ajaran 2023 di SMK 3 Garut ini sudah sangat siap menerima siswa baru. Ini untuk pengisian formulir ya Bu ya? Yang ini untuk pengisian formulir? Oh, perjurusan ya? Perjurusan di sini. Oh, nanti di sini yang melayani langsung kepala jurusannya masing-masing. Selamat siang Pak KS. Selamat siang Pak Absar. Pak, ini dalam rangka persiapan PPDB tahun ajaran 2023 ini di sekolah Bapak sudah seperti apa persiapannya Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya, baik. Jadi sesuai dengan pedoman yang disampaikan pada saat sosialisasi di KCD 11 ya, bahwa PPDB dimulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 untuk tahap 1, kemudian tanggal 26, 27, 28, dan 30 untuk tahap kedua ya. Nah, untuk SMK sendiri tentu saja persiapannya kami sudah mengundang terutama operator SMP ya, kaitannya dengan untuk upload data yang diperlukan ya. Dimana untuk tahap 1 itu untuk jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi itu ada 3 KTM, keluarga ekonomi tidak mampu 12%, kemudian PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus 3%, dan kondisi tertentu mungkin seperti kena bencana dan sebagainya ya. Dan juga untuk tahap yang kedua nanti tanggal 26 sampai tanggal 30 itu adalah untuk jalur rapot umum dan juga persiapan kelas industri bagi SMK ya. Nah, untuk yang tadi rapot umum sebentar itu jalur namanya bisa terangkan. tahap yang pertama jalur afirmasi ya, istilahnya gitu ya. Iya. Jalur afirmasi itu kan 30%, iya, di mana 12% itu dari KTM, iya, keluarga ekonomi tidak mampu, Ya. kemudian 3% dari jalur PDBK, peserta didik Oh, iya. dan khusus dan Prestasi kondisi tertentu ya. Untuk SMK 3 Pak, dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2023 ini, volume ruang kelas atau siswa yang bisa ditampung kira-kira berapa banyak Pak? Oh, ya. Di SMK 3 itu ada 5 kompetensi keahlian Pak untuk tahun ini sama dengan tahun yang lalu. Jadi untuk yang pertama itu ada tata busana, ya. Kemudian ada tata boga, Ya. ada perhotelan, kemudian ada TKJ, teknik komputer jaringan, dan untuk akuntansi. Nah, dari 5 keahlian itu kami membuka 17 rombel. Ya. Sama tahun yang lalu, tidak ada penambahan gitu ya. Masih tetap volumenya sama Pak ya? Volumenya tetap, kuotanya sama ya, sekitar 612 siswa. Nah, sementara kan pihak sekolah sudah sosialisasi terhadap operator-operator SMP Pak ya? Betul, Nah, ya. jika ada siswa atau orang tua siswa yang tidak melalui jalur tersebut, apakah bisa langsung mendaftar ke sekolah Pak? Bisa, kan itu bisa 2 cara ya. Ya. Jadi bisa individu, Ya. bisa kolektif, Kolektif. SMK gitu ya. Hanya kami mengundang operator itu supaya yang kolektif terutama itu dari awal kan udah ya, mensosialisasikan. memasukkan upload data ya seperti nilai raport dan sebagainya, sehingga nanti pada saat ke SMK 3 ya tinggal melengkapi untuk misalkan raport harus ada aslinya kan. Iya. Seperti itu mungkin. Tidak ada aplikasi khusus Pak di SMK 3 untuk SMK. PPDB ini. Kita mau mengacu aplikasi dari provinsi ya. Mulai provinsi Provinsi, ya, ya. sesuai dengan Pak, untuk persiapan
dari dinas sendiri apa yang disampaikan atau himbauan, ada hal-hal yang khusus tentunya yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi terkait apa, bisa dijelaskan Pak? Barangkali secara normatif sama ya dengan tahun yang lalu, nggak ada perubahan. Jadi barangkali sedikit perbedaan dengan SMA ya. Kalau SMA kan jalur zonasi itu agak riskan juga ya. Tapi untuk SMK itu kan tidak terbatas zonasinya, karena beberapa sekolah kan tidak ada di misalkan kecamatan tertentu, untuk jurusan tertentu nggak ada, mungkin bisa ke Garut gitu. Kalau selama kuota belum terpenuhi mungkin bisa gitu ya. Hanya untuk yang jalur afirmasi itu yang lebih dekat biasanya ya, zonasi dekat itu kemungkinan masuknya lebih besar gitu ya. Untuk tahap 1 Pak sekarang sudah mulai dibuka. Tahap 1 udah mulai hari ini. Kemarin tuh disarankan ke operator supaya langsung bisa update tuh nanti pada lohor aja supaya cepat langsung gitu. Jadi dimulainya pada lohor. Dimulainya pada lohor. Itu nanti pembukaannya Pak bisa serempak? Bisa, itu pembukaannya? Kan, itu kan aplikasi dari provinsi Pak. Jadi langsung daftar ulang gitu Pak nanti. Daftar ulang yang udah dinyatakan diterima. Jadi dari mana saya kan bisa buka ya, dengan masukkan nomor pendaftaran langsung bisa diterima, misalnya di jurusan apa gitu kan, pakai HP. Jarak berapa hari verifikasinya Pak? Verifikasi itu dari setelah pendaftaran gitu. Setelah pendaftaran kan cukup lama juga kan, pendaftaran sampai tanggal 10. Nah, kemudian pengumuman tanggal 20 kan, jeda waktu di mana 3 hari kami manfaatkan untuk tes minat bakat ya sesuai jurusan gitu. Nah ini kan mau dimulai uploadnya sejak nanti pada duhur Pak. Ajakan atau himbauan kepada rekan-rekan operator, barangkali ada yang lupa atau seperti apa Pak dari SMK 3. Jadi kemarin pada saat sosialisasi ke teman-teman operator di SMP itu, kendala tahun yang lalu itu terutama dari Dukcapil Pak. Jadi nick-nya itu tidak sinkron antara di kakak dengan Dukcapil Bung. Nah itu awal harus dibereskan dulu supaya nanti masuk sistem gitu kan. Tapi masih bisa dikasih kesempatan untuk perbaikan ya. Nah mungkin ada yang perlu disampaikan ke Dukcapil Pak ya terkait dengan NIK itu sendiri? Ya mungkin perlu penyinkronan gitu ya, karena masih banyak masyarakat yang antara kakak dengan Dukcapil pusat belum sinkron ya. Mungkin tugas dari Dukcapil yang bisa melayani. Oke, terima kasih Pak KS.